Di sini siaran luar negeri All India Radio, seksi bahasa Indonesia media sosial. Saudara-saudara pendengar, sebagai acara yang pertama, kami sajikan Warta Berita. Pertama-tama, Warta Berita disampaikan Kishore Das. Tindakan keras di Hong Kong berlanjut saat 8 orang lagi ditangkap. Polisi Hong Kong menangkap 8 aktivis lagi pada hari Selasa ketika wilayah China memperluas tindakan keras terhadap pasukan oposisi yang terkepung di wilayah itu. Polisi tidak mengidentifikasi orang-orang tersebut, hanya mengatakan bahwa mereka berusia antara 24 dan 64 tahun. Media lokal mengatakan mantan anggota parlemen pro-demokrasi dan aktivis veteran Leung Kwok Hung yang dikenal sebagai rambut panjang termasuk di antara mereka. Sementara memposting di Twitter account, mantan legislator Eddie Chu mengatakan dia juga telah ditangkap. Langkah itu dilakukan sehari setelah 8 orang berusia antara 16 dan 34 tahun ditangkap, termasuk 3 orang karena dicurigai melanggar Undang-Undang Keamanan Nasional selama demonstrasi singkat di kampus universitas bulan lalu. WHO tidak melihat adanya kemungkinan diintroduksinya vaksinasi wajib di seluruh dunia untuk mengatasi penyebaran virus corona. Organisasi Kesehatan Dunia tidak memperkirakan vaksinasi wajib diperkenalkan di seluruh dunia untuk membendung penyebaran virus corona. WHO mengatakan bahwa kampanye informasi dan membuat vaksin tersedia untuk kelompok prioritas seperti pekerja rumah sakit dan orang tua akan lebih efektif karena penghitungan global kasus COVID-19 telah melampaui 66,42 juta. Direktur Vaksin Imunisasi WHO, Kate O'Brien, mengatakan mungkin ada beberapa negara atau beberapa situasi di negara di mana keadaan profesional mengharuskannya atau sangat merekomendasikan untuk divaksinasi. Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, menginformasikan bahwa WHO ingin mengunjungi China secepat mungkin untuk mempelajari asal-usul virus corona baru. Kami berencana dan berharap untuk berada di lapangan secepat mungkin. Demikian ditambahkannya. Biden memilih mantan Jenderal Lloyd Austin sebagai Sekretaris Pertahanan. Presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden telah memilih pensiunan Jenderal Lloyd Austin sebagai Menteri Pertahanannya, demikian menurut laporan di media Amerika Serikat. Jenderal Austin berusia 67 tahun akan menjadi orang Afrika Amerika pertama yang memimpin Pentagon. Jenderal Austin yang memimpin Komando Pusat Amerika Serikat selama pemerintahan Obama membutuhkan kelonggaran dari Kongres karena ini kurang dari 7 tahun sejak dia pensiun. Keputusan Biden yang dilaporkan datang 2 minggu setelah dia mengumumkan anggota senior lainnya dari tim keamanan nasionalnya. Ekspor China ke India menurun dalam 11 bulan pertama tahun 2020, defisit perdagangan menyempit. Ekspor China ke India terus menurun dengan penurunan 13% dalam 11 bulan pertama tahun 2020. Data Bea Cukai menunjukkan pada hari Senin. Namun, impor China dari India naik 16% selama periode ini. Menurut data Bea Cukai yang dirilis pada hari Senin, China mengekspor produk senilai sekitar $59 miliar ke India dari Januari hingga November, turun 13%. Penurunan tersebut sedikit kurang dari penurunan 16,2% dalam 10 bulan pertama tahun ini, demikian dikatakan oleh media pemerintah. Impor China dari India berjumlah sekitar $19 miliar dalam 11 bulan pertama, naik 16% yang menyebabkan berkurangnya defisit perdagangan sekitar $40 miliar. Defisit perdagangan telah menjadi perhatian utama dalam hubungan bilateral India-China. Pada tahun 2019, defisit perdagangan India dengan China berkurang sedikit sebesar 2%, penurunan defisit pertama sejak tahun 2005 dan mencapai menjadi $56,95 miliar. Perdagangan bilateral India-China pada tahun 2019 mencapai $92,89 miliar AS. Amerika Serikat memberikan sanksi keuangan dan larangan perjalanan terhadap 14 pejabat China. Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi keuangan dan larangan perjalanan terhadap 14 pejabat China karena merusak otonomi Hong Kong.
Menurut Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, sanksi itu dijatuhkan terhadap anggota Komite Tetap Parlemen China. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Michael Pompeo mengatakan serangan tak henti-hentinya dari Beijing terhadap proses demokrasi Hong Kong telah memusnahkan Dewan Legislatifnya, menjadikan badan itu stempel karet tanpa oposisi yang berarti. Sanksi tersebut melarang 14 individu dan anggota langsung mereka untuk bepergian ke Amerika Serikat. Aset apapun yang mungkin dimiliki pejabat di Amerika Serikat akan diblokir dan orang Amerika serta perusahaan mereka akan dilarang berurusan dengan mereka. Anil Soni, asal keturunan India, diangkat sebagai CEO Fondasi WHO. Organisasi Kesehatan Dunia telah menunjuk Anil Soni yang berasal dari India sebagai Chief Executive Officer untuk Yayasan WHO. Pakar kesehatan global, Soni akan menjalankan peranannya sebagai CEO perdana pada 1 Januari tahun depan. Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, menggambarkan Soni sebagai inovator terbukti dalam kesehatan global yang telah menghabiskan 2 dekade dalam melayani komunitas yang terkena HIV dan AIDS dan penyakit menular lainnya. Dalam peran barunya, Soni akan mempercepat kerja yayasan untuk berinvestasi dalam inisiatif inovatif berbasis bukti yang mendukung WHO dalam menjalankan misinya untuk memastikan kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan untuk semua, demikian dikatakan oleh Yayasan WHO. Perdana Menteri Modi akan membagikan pemikirannya dalam program Man Ki Baat di All India Radio pada tanggal 27 Desember. Perdana Menteri Narendra Modi akan berbagi pemikirannya dengan orang-orang di dalam maupun di luar negeri dalam program Man Ki Baat melalui siaran All India Radio pada pukul 11 pagi tanggal 27 bulan ini. Ini akan menjadi edisi ke-19 dari acara dari Perdana Menteri Man Ki Baat 2.0. Program ini akan disiarkan di seluruh jaringan Amerika All India Radio dan Doordarshan dan juga di situs web AIR News www.newsonair.com dan News on Air mobile app. Ini juga akan disiarkan langsung di saluran YouTube AIR, DD News, PMO dan Kementerian Penerangan dan Siaran. All India Radio akan menyiarkan program dalam bahasa daerah segera setelah siaran Hindi. Warga dapat berbagi saran dan ide untuk program acara Man Ki Baat yang akan datang melalui Namo App, MyGov Forum atau melalui nomor bebas pulsa 1800117800. Inggris menjadi negara pertama yang meluncurkan vaksin COVID-19. Inggris Raya akan menjadi negara pertama hari ini yang meluncurkan vaksin COVID-19. Sesuai dengan pemerintah, suntikan awal yang akan tersedia di rumah sakit sebelum didistribusikan ke klinik dokter. Inggris memberikan persetujuan penggunaan darurat untuk vaksin yang dikembangkan oleh perusahaan Pfizer dan BioNTech minggu lalu. Dalam sebuah pernyataan pekan lalu, Menteri Kesehatan Matt Hancock mengatakan bahawa pemerintah sedang melakukan segalanya untuk memastikan mengatasi tantangan signifikan untuk memvaksinasi penghuni panti jompo. Layanan Kesihatan Nasional memberikan prioritas utama untuk memvaksinasi mereka yang berusia lebih dari 80 tahun, petugas perawatan kesehatan garis depan, staf dan penghuni panti jompo. Secara total, Inggris telah memesan 40 juta dosis, sekitar 800,000 dosis diharapkan tersedia dalam minggu pertama. Jumlah kasus COVID-19 aktif di negara ini menurun menjadi kurang dari 400,000 setelah 140 hari. India melewati tonggak penting lainnya dalam perangnya melawan COVID karena jumlah kasus COVID-19 aktif di negara ini menurun menjadi kurang dari 400,000 setelah 140 hari. Dengan pengurangan terus-menerus dalam jumlah kasus corona aktif, beban kasus aktif di negara ini hanya 4,10% dengan hampir 396,000 kasus aktif. Tingkat pemulihan kumulatif nasional juga meningkat menjadi 94,45% dengan pemulihan hampir 9.140.000 orang sejauh ini. Jumlah pemulihan harian sekali lagi melebihi jumlah kasus harian baru untuk hari ke-10 berturut-turut kemarin.
jumlah kasus yang pulih di negara ini mencapai sekitar 23 kali jumlah kasus aktif. Kasus positif harian baru juga tetap di bawah angka 50,000 selama 30 hari berturut-turut kemarin. Perdana Menteri Modi berbicara kepada Presiden Perancis Emmanuel Macron menegaskan kembali dukungan penuh India dalam memerangi terorisme. Perdana Menteri Narendra Modi melakukan percakapan telefon dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron kemarin. Perdana Menteri Modi menyampaikan belasungkawa kepada Presiden Macron atas serangan teror di Perancis dan menegaskan kembali dukungan penuh India dalam perang melawan terorisme, ekstremisme dan radikalisme. Kedua pemimpin juga membahas masalah bilateral, regional maupun global lainnya yang menjadi kepentingan bersama. Ini termasuk meningkatkan keterjangkauan dan aksesibilitas vaksin COVID-19, pemulihan ekonomi pasca COVID-19, kerjasama di kawasan Indo-Pasifik, keamanan maritim, kerjasama pertahanan, ekonomi digital, dan keamanan cyber. Penguatan multilateralisme dan perubahan iklim serta keanekaragaman hayati juga dibahas. India dapat membantu bahagian masyarakat yang miskin dan rentan berkat teknologi seluler. Demikian kata Perdana Menteri Modi. Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan bahawa potensi digital negara ini sangat besar dan berkat teknologi seluler, India dapat membantu masyarakat yang miskin dan rentan. Menanggapi edisi keempat dari Kongres Seluler India, Modi berkata, penting untuk memikirkan dan merencanakan bagaimana kita dapat meningkatkan kehidupan dengan revolusi teknologi yang akan datang. Dia mengatakan, perawatan kesehatan yang lebih baik, pendidikan yang lebih baik, informasi dan peluang yang lebih baik bagi para petani kita, akses pasar yang lebih baik untuk usaha kecil adalah beberapa tujuan yang dapat dicapai dengan bantuan teknologi digital. Sekian saudara pendengar, Warta Berita dari siaran luar negeri All India Radio, seksi bahasa Indonesia, media sosial. Selanjutnya, saudara-saudara pendengar, kami sajikan komentar yang berjudul Pembicaraan Perdamaian Afghanistan, Suatu Sinar Harapan. Setelah berbulan-bulan pertemuan intensif, pembicaraan perdamaian yang sangat dinantikan antara pemerintah Afghanistan dan Taliban diyakini akan mengalami perubahan yang pasti. Kedua belah pihak telah mencapai semacam konsensus tentang kerangka negosiasi yang akan memberi petunjuk dan melancarkan pembahasan dan proses agenda di masa mendatang. Sebuah kesepakatan tercapai tentang pembahasan yang diadakan tentang peta jalan masa berkenaan dengan isu-isu substantif yang lebih konkret termasuk gencatan senjata di negara yang terlanda kekerasan. Menurut utusan khusus Amerika Serikat untuk Afghanistan, Zalmay Khalilzad, perjanjian dokumen juga 3 halaman itu menggambarkan aturan dan prosedur yang akan menjadi instrumen saat mempersiapkan cetakan biru untuk pemerintahan politik Afghanistan di masa depan. Dan yang lebih penting, gencatan senjata komprehensif yang telah lama tertunda. Pembicaraan perdamaian yang didukung Amerika Serikat yang dimulai di Doha pada bulan September tahun ini telah diselimuti spekulasi mengingat banyak sekali perbedaan yang tidak dapat diselesaikan antara pihak-pihak yang bernegosiasi. Taliban dengan tegas menolak untuk menerima legitimasi pemerintahan pimpinan Ashraf Ghani di Afghanistan. Demikian pula, ada kecurigaan luas atas niat Taliban meskipun mereka setuju untuk mengadakan pembicaraan damai dengan pemerintah Afghanistan, mereka tanpa henti melakukan terus serangannya dan melancarkan kekerasan di negara itu termasuk serangan terhadap pasukan keamanan Afghanistan dan pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat. Peringatan bersama yang dikeluarkan atas nama pihak yang bernegosiasi mengatakan Komite Kerja Bersama akan memfasilitasi persiapan masalah yang akan dimasukkan ke dalam agenda. Perkembangan khusus ini telah disambut secara luas di seluruh dunia mengingat rasa putus asa secara umum seputar pembicaraan damai. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo menyebut perjanjian awal sebagai tonggak penting yang menghargai ketekunan dan keinginan dari kedua belah pihak yang bertekad untuk mencapai kesamaan. Menteri Luar Negeri Pompeo meyakinkan para pemangku kepentingan bahawa pemerintah Amerika Serikat akan bekerja sama sepenuhnya untuk upaya mengurangi tingkat kekerasan yang sangat tinggi di Afghanistan. Utusan PBB untuk Afghanistan, Deborah Lyons, juga memuji perjanjian yang melukiskannya sebagai batu loncatan yang dapat membantu memulihkan
perdamaian yang dirindukan di negara yang dilanda perang itu. Kementerian Luar Negeri Pakistan melukiskan perkembangan positif itu sebagai langkah maju. Kedua belah pihak mencapai konsensus meskipun dalam tahap yang baru lahir menjadi pertanda implikasi yang signifikan. Perlu diperhatikan bagaimana pemerintahan Biden yang baru akan mengatasinya. Sebelum pemilihan umum Amerika Serikat, Presiden Trump berbicara tentang penarikan keluar secara sepenuhnya pasukan-pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan pada hari Natal tahun ini. Namun, dia kemudian mengubah posisinya dengan mengumumkan bahwa akan ada pengurangan pasukan yang signifikan mulai Januari tahun 2021. Apakah pernyataannya terwujud atau tidak masih harus dilihat, tetapi kedua belah pihak yang bernegosiasi di Doha telah memberikan kabar baik dan mungkin sulit bagi Biden untuk mengabaikannya. Situasi di Afghanistan masih berubah-ubah. Pemahaman antara Taliban dan Amerika Serikat membayangkan penarikan lengkap pasukan asing dari negara itu pada bulan Mei tahun 2021. Namun, mengingat realitas situasional saat ini di mana milisi Taliban terus melakukan kekerasan dan teror di tanah Afghanistan, masih sulit untuk mengukur apakah Afghanistan akan melakukannya. Menyaksikan stabilitas dan keterlibatan secara lebih besar setelah pasukan internasional keluar dari negara itu. Sejauh menyangkut India, negara ini sangat mendukung pembicaraan damai saat ini. Dalam pidato mayanya pada peresmian perundingan Doha pada bulan September, Menteri Luar Negeri Dr. S. Jaishankar menekankan bahwa perundingan pada prinsipnya harus dipimpin oleh Afghanistan, dimiliki oleh Afghanistan, dan dikuasai oleh Afghanistan. Dengan demikian, memperluas dukungan secara kategoris dari India untuk perundingan tersebut. India memiliki taruhan besar dalam perdamaian Afghanistan mengingat volume investasi yang telah dibuatnya di negara yang dilanda perang itu. Hanya 2 minggu yang lalu, India dan Afghanistan telah menandatangani perjanjian untuk pembangunan bendungan Shahtut di Chahar Asyab dekat Kabul. Proyek bendungan direncanakan untuk menyediakan air minum bersih bagi penduduk Afghanistan di sekitarnya. Perjanjian tersebut dilaporkan menyebabkan beberapa ketidaksenangan di Pakistan. Jelas bahwa India dan Afghanistan bertekad untuk terus maju dan terus bekerja sama secara optimal di berbagai tingkat menuju upaya rekonstruksi dan pembangunan di negara yang dilanda perang itu. Pakistan akan terus memainkan peranan perusak. Dalam hal ini, baik India maupun Afghanistan harus merasa puas melihat upaya deteran secara terus-menerus dari pihak Pakistan. Sekian.